Dan akhirnya sampai sekarang fokus dunia konten. Bahkan salah satu video lo yang rame banget tuh yang lo road trip pakai SUV leather frame ya. Iya. Ternyaman di kelasnya. Ternyaman di kelasnya. Itu road trip kemana sih waktu itu? Waktu itu kita road trip ke Ciletuh Om, Sukabumi. Kecil. Deket sih, memang deket. Cuman medannya luar biasa menurut gua. Benar. Apalagi waktu itu ada longsor kan. Oh iya, waktu sempat longsor ya. Betul, sempat longsor. Jadi sempat terputus jalannya dan ternyata pakai SUV leather frame itu no problemo. No problemo. Nah, lancar. ini kan sekarang kita lagi pakai VinFast VF6 nih. Ya kan? Betul. Kalau lo kan suka road trip tuh. Yes. Menurut lo kalau road trip pakai mobil ini gimana? Road trip pakai mobil listrik. Yang VF6 ini, VinFast VF6 ini gimana? Pertanyaan lu ini nggak ngada-ngada kan Om? Enggak dong. Gimana dong? Oke, gini. Mungkin 5 tahun lalu kita ngimpi kali ya Om, road trip pakai mobil listrik VinFast VF6. Tapi kalau gue lihat dari speknya Om, dia kan baterainya 59 kWh Om. Benar. Range-nya aja udah 470 km Om. Dan dia bisa fast charging. Lu Bisa. 10% sampai 70% cuman 25 menit. Ya lu tinggal ngopi juga udah penuh lagi gitu kan. Benar. Jadi dengan tenaga sebesar itu dan baterai yang bisa diisi fast charging, nggak perlu worry lah buat road trip. Nah, pertanyaan adalah gimana kalau kita road tripnya ke Sumatera, misalkan ke Medan, misalkan gitu kan. Medan kan masih jarang SPKLU-nya. Kata siapa? Udah banyak ya sekarang ya? Udah banyak Om. Dan lu kalau nonton YouTube gitu ya, udah banyak yang road trip pakai mobil listrik sampai ke Medan Om. Sampai ke Medan. Sampai ke Medan. Wow. Gue aja belum pernah nyoba tuh. Lu harus coba Om. Pakai VinFast VF3 dulu Om. Wah, boleh, boleh. Gitu. Menantang sekali sih naik VF3-nya, nggak apa-apa. Kita bismillah dulu aja. Betul. Ya kan? Nah itu kan tadi kalau ngomongin dari range nih. Nah itu kan kalau road trip itu kan harus juga ngomongin soal kenyamanan. Oke. So far nih, lo nyobain VF6 nih. Oke. Gimana menurut lo nih? Nah, gue emang suka bawel Om, terutama di posisi duduk gitu ya. Nah, Kan gue tinggi berapa? 176. Oh, berarti masih lebih menang Fitra dikit ya? Iya, kalah di rambut Om. Bener. Gue kalah di rambut Om. Kalau rambut gue ada, mungkin gue menang Om. Bener. Gimana nih? Nah, jadi kalau kenyamanan gue agak bawel di jok terutama atau posisi duduk Om. Terutama dia empuk atau enggak joknya, itu pertama. Oke. Kedua, dia bisa nopang paha gue dengan baik atau enggak Om. Artinya nopang sampai ujung sini nih. Oke. Kemudian bagian pahanya, punggungnya ada penyangganya atau enggak nih. Benar. Dan ternyata pas gue cobain duduk di sini, ini empuk juga loh. Dan ini kalau lu ajak belok-belok, badan kita tetap stay di sini karena ada penyangganya Om di paha sama di punggung. Itu yang bikin enak sih. Terus kemudian nih, lu kan paling sensitif sama kulit kan Om. Ya kan, jadi segala sesuatu yang bersentuhan dengan kulit lu, ini udah soft touch Om. Ini soft touch semua. Soft touch gitu. Jadi menurut gue sini soft touch semuanya. Dan menurut gue ini enak gitu, bahannya enak Om dan empuk. Jadi di ini tuh enak banget gitu. Nah, kalau jok sih memang itu karena gue udah tua kali Om ya. Jadi gue butuh jok yang nyaman dan ini kebetulan ini nyaman. Iya. Dan kalau lo terakhir kan road trip pakai SUV leather frame. Iya. Ini kan tentunya bukan leather frame ya, ini monocoque. Ini kan? monocoque. Iya kan. Lebih nyaman mana? Oh jelas, lebih nyaman yang monocoque Om. Kenapa? Karena leather frame tahu sendiri kan. Dan lu pasti punya pengalaman juga pakai SUV leather frame kan. Seingat gua mobil lu juga leather frame juga Om, seingat gua. Benar. Mobil tua lagi. Mobil tapi tua berkelas. Mobil tua guys. Iya. Gimana kalau menurut lo tuh? Nah, monocoque sama leather frame. Oke, sebenarnya beda kebutuhan sih Om. Kalau lu pakai leather frame kan lu butuh buat terabas jalan-jalan yang kebanyakan off-road, benar, jalan rusak, misalkan. Apalagi yang RWD itu benar-benar buat nanjak turun itu oke banget. Durability juga lebih oke lah. Monocoque, gue rasa dia lebih untuk terus di dalam kota yang nyaman gitu ya. Dipakai keluar kota bisa, cuman memang jangan sampai yang terlalu off-road banget gitu loh. Benar, jangan tiba-tiba bawa VF6-nya masuk lumpur ya, jangan. Jangan. Itu nyari gara-gara namanya. Benar. Tapi kalau untuk dalam kota ini posisi duduknya emang enak sih ya, VF6 ini. Ini oke Om. Suspensinya juga dari tadi kita lewatin jalanan jelek ini juga oke ya ternyata ya. Nah ini yang jadi catatan gue juga Om. Suspensinya itu dia empuk tapi nggak ngayun Om. Maksud gue gini, kan kalau suspensi kan kalau lewat jalan rusak atau speed trap atau polisi tidur itu ada reboundnya Om. Benar. Nah pas reboundnya itu kan kalau cuma sekali rebound deng itu enak Om. Ya. Tapi kalau sampai berkali-kali reboundnya gitu kayak kapal Om. Itu jadi nggak enak, malah bisa bikin muntah itu kan. Mual Om. Benar.